Nah, malam hari ini adalah malam yang kesekian kian kalinya, saudara. Ya, tapi saya mau mereview gitu ya, apa yang telah dibangun oleh setiap firman, apa yang telah dibangun oleh setiap perkataan-perkataan gitu, yang dari Allah sendiri di dalam diri kita. Karena itu menjadi tujuan, itu yang menjadi tujuan, ya, itu yang menjadi tujuan. Jadi kita memiliki tujuan ketika kita mendengarkan firman itu. Ada tujuannya, ya. Bagaimana supaya melalui firman yang kita dengar, melalui perkataan-perkataan Kristus yang kita, perkataan-perkataan uh, Allah yang kita dengar, ya, melalui setiap persekutuan, gitu ya, persekutuan dengan kehadirannya itu dapat memberikan kita satu perubahan, gitu, pembaharuan. Ini saya tuh apa ya? Saya ingin saudara dan saya ini ya memiliki satu kesatuan, kesatuan, ya, kesatuan. Nah, kesatuan ini itu pasti memiliki memiliki irama itu tempo, memiliki irama, memiliki tempo yang serupa gitu, yang serupa. Dan bukan hanya irama tapi punya resonansi. Resonansi itu getaran gitu. Makanya sering banget di depan itu saya persoalkan benar tuh. Kalau saya nanya apa kabar gitu, yang menjawab dan yang tidak menjawab itu udah pasti beda di hadapan saya. Pasti beda, saya beda. Yang kedua, ya terlepas dari mungkin ada keadaan-keadaan yang misalnya di teman-teman ada di tempat-tempat yang nggak bisa buka kamera atau nggak bisa langsung bicara, misalnya lagi ada di jalan gitu ya, bisa aja. Terlepas dari situ ya. Yang kedua itu tuh dari jenis jawabannya saya tuh benar-benar memperhatikan itu. Tidak dalam maksud untuk saya nilai saudara, tapi dari situ saya bisa mendapat mendapatkan refleksi untuk saya sendiri bahwa pertumbuhan yang diakibatkan oleh firman, yang diakibatkan oleh perkataan-perkataan, yang diakibatkan oleh persekutuan gitu ya, dengan firman itu seperti ini nih, seperti ini hasilnya gitu. Itu tuh memberikan ini ke saya, ya. Dan tidak bermaksud untuk bahwa sejauh ini ya, sejauh ini itu eh, belum ada apa-apa, sama sekali bukan itu. Tetapi saya memang memiliki kerinduan supaya kita itu segera segera ya, segera menikmati yang namanya kemerdekaan sebagai anak-anak Allah gitu, ya. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu Yanti, kamu Yuli gitu ya, kamu Yandri, kamu Rida, kamu Mira, sungguh merdeka gitu, gitu. Jadi artinya apa? Tidak terbelenggu, tidak terbelenggu gitu, ya, tidak terbelenggu seperti Rida tadi bilang kan, bisa dilewati, ya. I'm free out of struggle gitu, saya bisa lewat, ya, keluar dari pergulatan gitu, pergumulan gitu. Saudara harus 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 pada resonansi, resonansi itu getaran, harus pada irama, ya, empat, satu per empat, dua per empat. Kalau saya empat per empat, maka kita semua dalam irama yang sama. Mungkin resonansinya cukup berbeda gitu ya. Tergantung apa? Tergantung di ayunan mana kita sedang ada gitu kan? Bener nggak? Saudara tahu ayunan kan? Ayunan gitu. Ada orang yang berani berayun di mana saudara? Di lembah valley. Di lembah itu ya, namanya apa namanya? Eh,
jumping apa itu? Kalau ke lembah itu? Hah? Bungee jump ya. Nah, kan ada orang yang berayun di situ, berani banget dia. Tapi ada orang yang berayun di belakang rumah dengan sarung. Saudara bisa bayangkan? Pernah lihat saudara ayun-ayun dengan sarung? Pernah? Sarung kecil itu, ya, 1,5 meter diayun. Ada orang yang berayun di antara lembah gitu. Resonansinya berbeda, tapi paling enggak itu iramanya sama. Irama. Nah, ini bicara mengenai manusia batiniah kita, ya. Ini bicara mengenai manusia insight yang ada di dalam kita gitu. Teman-teman, kalau saya pulang pick up anak-anak ya, situ saya selalu bilang begini nih, apa kabar gitu, ya. Dan saya selalu dengerin tuh jawabannya. Gitu. Nah, kebetulan hari ini tuh saya tanya lebih lanjut, saya bilang, apa yang membuat kamu bahagia? Kamu bahagia karena kamu eh, ada teman-teman yang membuat kamu bahagia? Atau kamu bahagia karena hari ini gurunya ceria? Atau kamu bahagia karena ada hadiah-hadiah sepanjang hari ini di dalam kelas, ya, atau di sekolah? Apa kamu bahagia dengan suasana artinya yang di luar, guru, teman, sekolah secara keseluruhan? Bahagia karena itu? Dia bilang enggak juga. Oke. Kalau begitu apa yang kamu bisa bahagia buat kamu bahagia? Apakah yang ada di dalam? Terus dia tanya, maksudnya yang ada di dalam apa? Dia lanjutkan gini, yang di dalam rumah maksudnya. Di dalam yang di dalam rumah. Bukan, bukan. Ya, karena yang saya tanya ini anak SD, jadi ya jawabannya kan begitu ya. Maksudnya yang di dalam rumah. Saya bilang bukan, bukan. Jadi saya jelaskan teman-teman ya, bahwa untuk anak-anak Allah, ya, anak-anak eh, Elohim Yahweh, ya, itu dia memiliki yaitu orang-orang yang telah menerima Kristus, ya, menerima Kristus di dalam hatinya. Yaitu mereka yang percaya Kristus di dalam hatinya. Sehingga ketika mereka percaya Kristus di dalam hatinya, maka Roh Allah itu berdiam di dalam hatinya gitu. Kalau Roh Allah itu berdiam di dalam hatinya, maka sekalipun atau apapun atau bagaimanapun hal-hal yang di luar itu terjadi, maka di dalam dirinya tetap ada satu keadaan yang dapat membawa dia ke dalam satu kebahagiaan gitu. Menikmati satu kebahagiaan. Ini yang disebut, ya. Ini yang disebut anak-anak Allah yang mendapatkan janji, yang mendapatkan janji. Apa sih yang dimaksud janji di situ? Sudah sering kita bahas kan, janjinya itu adalah roh yang diberikannya. Ingat itu ya. Jadi yang dijanjikannya itu adalah roh yang diberikannya. Gitu. Roh ini diberikan setelah apa, saudara? Setelah Kristus itu menjadi pendamaian. Gitu. Menjadi pendamaian. Makanya dikatakannya di dalam Efesus 1 ayat yang ke ke-13 gitu kan. Itu kamu yang mendengar Injil kebenaran. Itu ketika kamu percaya, maka roh itu dimeteraikan di dalam kamu. Jadi ketika kamu percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu adalah, ya, bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dari kematian, maka kamu, ya, dimeterai dengan Roh Kudus. Roh itu berdiam di dalam kamu. Kamu ahli waris. Kamu artinya apa? Mendapat janji itu. Nah, tetapi teman-teman, sekalipun jadi ahli waris dan mendapat janji itu, artinya menerima hak kan? Hak sebagai ahli waris. Yaitu janji. Yaitu apa? Diberikannya Roh Kudus itu. Diam di dalam kamu.
itu membuat kamu menjadi new creation, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tuh maksudnya apa? Memiliki pemilik yang baru. Kamu pindah dari kegelapan, milik dari roh kegelapan, penguasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Kristus Yesus. Keadaan itu membuat manusia batinnya saya dan saudara menjadi memiliki identitas yang baru. Bukan dari dunia ini lagi, tapi kamu dipilih dari dunia ini. Dipilih dari dunia ini. Nah, saudara, keadaan itu yang membuat manusia batinnya saudara memiliki inner beauty. Keindahan atau kecantikan, kemolekan di dalam. Dan itu memiliki kekuatan dari dalam. Gitu. Dari dalam. Adakah kamu berseri-seri kalau engkau tidak sedang berbuat baik gitu? Kan gitu, pasti inside out gitu, dari dalam keluar. Apa kabar? Gitu. Itu pasti orang orang pasti berbeda kan gitu. Dengan bagaimana atau apa yang menjadi sumber gitu, sumber ya, motivasinya dia bicara gitu, atau keadaannya di dalam batinnya yang keluar gitu. Pasti itu diberi gambaran dari situ. Jadi memang harusnya worship leader yang baru selesai memuji Tuhan itu kan pasti kalau walaupun mungkin pada saat parkir di luar sebelum naik ke mimbar gitu ya, mungkin lecet mobilnya, mungkin ada masalah di luar gitu ya. Tapi ketika dia sudah ada di mimbar gitu ya, sudah bersekutu dengan hadiratnya Allah, dia dari dalam hatinya itu naik pujian, penghormatan kepada kepada uh, Bapa yang di surga, maka secara otomatis manusia batiniannya menjadi berubah. Tidak lagi dikuasai oleh apa yang ada di luar. Tidak lagi dikuasai oleh apa yang ada di dalam manusia jasmaniahnya gitu. Ya. Nah, jadi saudara, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Karena kamu akan jadi saksi gitu. Kamu akan jadi duta-duta kerajaan gitu. Itu harus jadi saksi. Ya, mau kita sudah makan atau belum makan gitu, ya. Percayalah bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu jeripayahmu itu tidak pernah sia-sia. Saudara ya, waktu yang saudara lewati di sini, di dalam setiap Zoom, saudara bisa bangga satu hari nanti. Ingat perkataan saya ini ya, mudah-mudahan Roh Kudus saya minta supaya menguatkannya itu di dalam hati saudara, bahwa one day you will remember for sure. Kamu akan ingat secara pasti, saya yakin gitu, bahwa aku melewati hari-hariku itu. Kalau hari ini mungkin 2 tahun, mungkin ada yang 3 tahun, dan kemudian tahun-tahun yang ke depan kita harus lewati gitu. Saudara bisa mengingat, saya tidak tahu ya akhir dari hidup saudara kan, hidup saya juga. Saudara bisa bayangkan ketika mungkin satu keadaan membuat saudara harus kemudian duduk terdiam untuk menghadapi akhir dari kehidupanmu, kamu bisa ingat kan? Aku melewati jam-jam dalam hidup saya, gitu. Di mana gue selalu, gitu, bersekutu dengan Tuhan. Kamu akan bilang terima kasih untuk orang-orang yang telah memaksa. Terima kasih untuk orang-orang yang telah memukul. Terima kasih untuk orang-orang yang telah mengkondisikan, gitu ya. Terima kasih untuk orang-orang yang telah berjerih payah, mungkin gitu kan.
Tapi saya tidak ada di situ. Orang-orang lain yang tadi saudara anggap itu tidak ada juga di situ. Tapi yang ada di situ adalah apa? Semua momentum ini. Saudara bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku punya loh jam-jam dalam hidupku, waktu-waktu dalam hidupku, di mana aku selalu haus untuk bersamamu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Ya, jadi aku punya Tuhan jam-jam gitu yang selalu aku haus gitu. Dan itu saudara tahu nggak? Itu kualitas batinia yang saudara tahu itu tidak pernah bisa uh, lekang oleh waktu. Ngengat di bumi ini tidak dapat memakannya. Itu saudara. Ya, ngengat di bumi ini tidak dapat memakannya. Ya. Nah, jadi saya tuh rindu saudara ya. Kalau kita sudah sedemikian jauh gitu ya, memberikan waktu-waktu kita gitu dan kita senang kan gitu secara di dalam batin kita untuk menikmati waktu-waktu ini lebih lagi dan ini yang dituntut juga oleh Yesus dari kita bahwa kamu harus lebih dari itu, kamu harus sampai pada satu tingkat. Nah, ini malam hari ini kita akan bahas itu. Apakah ketika kita sudah memiliki hak jadi ahli waris, yaitu menerima janji, apakah kita harus kemudian harus terus bertumbuh? Apakah kita harus terus mengisi hidup kita supaya kita memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan? Nah, Yesus menjawab pertanyaan itu, saudara, di dalam Matius 5 ayat 48. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus menjawab itu. Yesus berkata, haruslah, dia pakai haruslah. You must be perfect. Haruslah kamu sempurna. Ya. Haruslah kamu sempurna supaya kamu memiliki hak penuh masuk ke dalam kerajaannya Bapa. Gitu. Saya ulang saudara ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Supaya kamu memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Gitu. Ini penting saudara ya. Haruslah kamu sempurna supaya kamu memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaannya Bapa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku, ya. Jadi kehausan itu, ya, itu tidak bisa hanya sampai pada emosi gitu, emosi jiwa, emosi jiwa, ya. Jangan hanya sampai pada emosi jiwa, tetapi dengan pengetahuan akan kebenaran, maka kita tahu bahwa ada satu perjalanan nih, ada satu jejak-jejak yang harus dilewati untuk sampai pada satu tingkat pertumbuhan gitu. Ini harus nih. Ini ada nih. Nah, Alkitab mencatat dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri dengan kata haruslah kamu sempurna. Ya. Haruslah kamu teleios gitu. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu menarik, saudara. Dan dulu nih, saudara, ya, saya lewatin ayat itu berkali-kali. Tidak sanggup untuk mencernanya. Terlalu muluk-muluk buat saya. Gitu. Tapi beberapa tahun akhir ini, saya menikmati ayat itu. Saya menikmati dengan cara inilah yang membuat kita
benar-benar bergairah di dalam Tuhan itu. Karena kita tahu satu kebenaran, ya, satu jalan, dan jalan itu membuat kita memiliki sukacita di dalamnya. Sukacita itu sukacita yang tidak terpengaruh oleh apa yang ada di luar, apa yang ditangkap oleh indera, tetapi benar-benar inside out, dari dalam keluar, dibangun di dalam, dikristalisasi di dalam, menjadi satu karakter, dan sampai karakter ini itu menjadi kodrat, natur, tabiat, tabiat. Sampai orang bilang dia urat jengkelnya udah putus, dia urat eh, apa marahnya udah putus gitu. Karena apa? Tabiat, naturnya, kodratnya sudah sampai pada satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kepenuhannya Kristus, gitu, ya, kepenuhannya Kristus. Nah, malam hari ini, saudara, saya mau menjelaskan itu dalam apa? Dalam satu satu apa ya? Satu sistematika, ya, satu sistematika, ya, supaya saya dan saudara, ya, benar-benar menikmati yang namanya kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, ya, kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, sebelum sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, Yesus berpesan begini, jangan gelisah hatimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, do not let your heart be in trouble. Jangan biarkan hatimu itu terbelenggu oleh permasalahan. Saudara bisa lihat bedanya, ya. Lebih dalam tuh sebenarnya. Jadi dikatakan jangan gelisah hatimu. Dalam terjemahan lain, ya, dari tafsiran bahasa Inggris, saudara, do not let your heart be in trouble. Jangan membiarkan hatimu itu tenggelam, terbelenggu oleh permasalahan. Dia tidak katakan masalah itu tidak ada. Dia tidak katakan demikian. Tapi jangan biarkan terbelenggu oleh permasalahan. Nah, hanya satu caranya, ya. Hanya satu caranya. Caranya adalah bersukacitalah senantiasa, ya kan? Dan alasan dan untuk bersukacita senantiasa harus punya alasan. Kalau saudara dan saya nggak punya alasan itu, tidak mungkin bersukacita. Sulit kan? Mustahil, gitu. Kadang-kadang pada satu keadaan yang mustahil, gitu, dengan melihat kehidupan ini, pergumulan hidup, dinamika pergumulan hidup ini, kan? Tetapi memang bukan demikian caranya. Kita harus melihat bahwa sukacita ini itu memang datangnya daripada Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Yesus berkata, sukacitaku kuberikan kepadamu. Dan supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Jadi sukacitanya diberikan kepada kita, berarti ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang kemudian diletakkan di dalam diri kita. Betul, saudara. Efesus 1 ayat yang ke-14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi memang saudara diberi jaminan. Sukacitaku kuberikan kepadamu. Ya. Jadi memang ada satu jaminan nih. Ya. Tetapi dia berkata, supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Berarti ada sesuatu yang saudara dan saya harus kerjakan, gitu. Jadi bicara sukacita menjadi penuh, ini bicara mengenai apa, saudara? Supaya hak masuk kerajaan itu menjadi penuh. Saudara memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan. Ini bicara mengenai membangun manusia batiniah. Ini bicara mengenai jiwa dan roh.
bagaimana supaya mencapai satu apa? Satu pertumbuhan, mencapai satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Karena kepenuhannya Kristus inilah yang di dalamnya ada kesempurnaan. Ya, ada kesempurnaan. Dialah yang bisa menjadi teladan buat saya dan saudara supaya kita bisa memenuhi apa perintahnya Kristus. Waktu dia katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Oke. Nah, jadi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, itu Yesus tahu bahwa apa? Mereka sedang bergumul. Karena apa? Karena Yesus akan pergi. Di pasal sebelumnya, Petrus, ya, Petrus sempat bertanya kepada Yesus. Dia katakan ke tempat, dia katakan, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Petrus bilang gitu, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Jadi sebenarnya Petrus yang pertama kali bertanya begitu kan, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Yesus katakan begini, ke tempat kemana aku akan pergi, kamu tidak dapat datang ke situ sekarang, tapi kelak kamu dapat datang ke situ. Tapi ke tempat kemana aku pergi, ya, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, katanya. Tetapi kelak engkau dapat mengikut aku. Jadi uh, Thomas kan, sebelum Thomas bertanya di uh, Yohanes 14, ya, kan Thomas bertanya begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sebelumnya Petrus nanya, ya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Nah, saudara-saudara, ini terjadi itu setelah Yesus sudah bersama-sama dengan murid-murid itu, ya, dan sebelum meninggalkan dia, murid-murid itu ke surga, ya. Nah, ini memberikan inspirasi kepada kita, memberikan insight atau pencerahan kepada kita. Bagaimana kita yang sekarang ini, yang hidup dari pemberitaan para rasul itu, bagaimana kita harus menyelesaikan perjalanan kita sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah, anak-anak Elohim gitu. Bagaimana caranya? Hanya satu cara untuk balik ke belakang. Matius 5 ayat 48 itu. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ya, karena kita tahu kan bahwa pesan kepada murid-murid ini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus mau bilang begini, hanya ada satu jawaban untuk kegentaran dan kegelisahan hatimu. Ini penting dicatat, teman-teman. Makanya saudara kalau sering nyanyi, engkau satu-satunya, ya, kebahagiaan itu. Engkau satu-satunya dalam hidupku. Itu persis, ya, bagaimana Yesus menjawab, ya, kegelisahan dan kegentaran hati murid-muridnya ketika dia mau tinggalkan. Dia hanya bisa jawab satu, bahwa kegelisahan dan kegentaranmu itu, kamu hanya bisa lepas dari belenggu permasalahan di dalam hatimu itu, kalau kau ingat mengenai ini. Kalau kau bersuka cita mengenai ini, yaitu sukacita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan satu hari nanti, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu obat sukacita yang luar biasa. Dan satu-satunya. Satu-satunya. Jadi kalau saudara tanya, gimana Pak supaya kita tidak gelisah? Hanya satu jawaban Yesus untuk kegelisahan.
Hanya satu jawaban Yesus untuk kegentaran. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk sediakan tempatmu. Dan kalau aku sudah siapkan tempat itu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Untuk get you out from the troubles gitu ya. Untuk membawa kamu keluar dari permasalahan hanya satu caranya. Ke rumahku, ke tempatku. Gitu. Ya teman-teman. Itu penting sekali. Jadi dengan demikian maka kita punya hasrat gitu. Kita punya hasrat. Hasrat yang tak tertahankan. Ya, saudara ya. Ya. Saudara dan saya harus punya hasrat yang tak tertahankan. Untuk apa? Untuk bersama dengan Bapa gitu. Untuk berjumpa dengan Yesus gitu. Ya. Saudara berjumpa dengan Yesus dapat melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya gitu. Dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara akan bisa sampai ke rumah Bapa. Nah, ya, tapi Yesus berpesan, haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga. Itu sempurna. Supaya kamu memiliki hak penuh masuk ke dalam kerajaan Bapamu. Gitu. Ya. Itu penting sekali, saudara. Jadi malam hari ini, saya ingin mengulas ya, di dalam 45 menit ke depan nih, saudara. Ada panggilan. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Ya. Mungkin malam hari ini baru saudara dengar itu. Dan ini baru pertama kali juga saya menyebut kata itu ya. Saudara dan saya ini dipanggil untuk menjadi sempurna. Saudara saya cari ya, dalam transliterasi yang lain gitu ya, tafsiran yang lain, tidak ada, tidak dapat dijumpai makna lain ya daripada kata haruslah. You must be perfect. Haruslah kamu sempurna. Nah saudara, saya memberikan bagaimana Alkitab menuntun kita. Bagaimana firman Allah, bagaimana perkataan-perkataan Kristus itu dapat menyatu di dalam manusia batinnya kita ini untuk apa? Untuk kita membangun satu kesatuan iman dan kesatuan pengertian dan pemahaman gitu. Bahwa wah ini jalan untuk memiliki hak penuh masuk kerajaan Bapa. Yaitu apa? Yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang pasti dapat mengganggu keadaan itu. Tetapi apa saudara? Kalau dari hari ke hari kita semakin teguh di dalam situ, maka kita akan menikmati sukacita dari situ. Saya rindu nih ya teman-teman. Ya, sukacitamu itu bukan yang dari luar, bukan. Bukan yang apa yang ditangkap mata, ditangkap telinga, ditangkap oleh indera, gitu ya. Tapi sukacitamu itu inner out, dari dalam keluar gitu. Apa yang ada di dalam yang membuat kau sukacita? Gitu. Bukan isi dompet, bukan fasilitas, bukan warisan gitu. Bukan kepastian-kepastian yang lain yang dibangun di atas dasar hikmat manusia, formulasi manusia, perencanaan rancangan manusia, tapi benar-benar dibangun di atas rancangannya Allah. Gitu. Nah ini yang disebut rancangan damai sejahtera ini. Gitu. Itu yang disebut kerajaan yang unshaken, tidak tergoncangkan. Itu yang disebut. Nah saudara, ini harus terus dibangun terus. Gitu. Dibangun itu artinya ada tahapannya, ada jejaknya. Itu artinya apa? Setiap tahap, setiap jejak ada tingkatan yang dicapai. Ini tingkatan apa namanya? Tingkatan pertumbuhan. Ini orang sebut kedewasaan. Dan ada satu tingkat yang namanya tingkat kepenuhan. Dan tingkat kepenuhan itu, kesempurnaan tingkat kepenuhan itu namanya kesempurnaannya Kristus. Itulah yang ditinggalkan untuk saya dan saudara. Ya, itu yang ditinggalkan untuk saya saudara. Sudah sempurna di dalam Kristus. Ya, nah, mari kita lihat itu teman-teman ya.
Saya akan memakai slide ya teman-teman supaya dapat menuntun kita dengan lebih sistematis ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 48 Yesus katakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Nah, Saudara ya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, ya, di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-20 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Yesus berkata kepada murid-murid loh, saudara, ya, dan orang-orang yang hadir pada saat itu, ya. Dia berkata, jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak dapat masuk ke rumah Bapa. Ini seirama dengan ketika Yesus berkata kepada seorang muda yang kaya itu, ya, jikalau engkau hendak sempurna, saudara, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak beroleh harta di surga, gitu ya, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kata jika engkau hendak sempurna di dalam Injil Lukas dan Injil Markus diterjemahkan dengan memiliki menambahkan makna yang lain yang menurut saya memperkaya loh saudara. Ya, dikatakan di situ masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jadi belum penuh gitu loh saudara, belum sempurna. Di dalam Injil Markus dikatakan hanya satu lagi kekuranganmu, jadi masih ada kekurangan saudara. Menarik ya. Maka Yesus berkata haruslah kamu sempurna. Ya. Kalau kamu tidak lebih benar, kalau kamu tidak memiliki tingkat yang lebih, tingkat yang lebih, tingkat yang lebih daripada taat kepada Taurat, maka apa? Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena caranya hanya harus sempurna. Tingkat yang lebih itu apa sih? Ya sempurna. Karena apa saudara? Hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kepada kesempurnaan. Sehingga kalau tidak lebih benar daripada daripada ketaatan kepada hukum Taurat, maka tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Hanya satu lagi kekurangan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Itu artinya apa? Engkau harus sempurna. Ya. Kepada saya dan saudara, Yesus berpesan, ya, inilah panggilan itu. Haruslah kamu sempurna. Nah, saudara, Yesus sendiri, ya, di dalam hidupnya sepanjang ada di dunia ini, dia dikatakan telah mencapai kesempurnaannya. Ya, sesudah yaitu Tuhan Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa, saudara? Dia menjadi sumber keselamatan. Dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi aitios. Ya. Jadi menarik ya saudara. Dia sendiri berkata haruslah kamu sempurna. Karena apa? Bapa yang di surga itu sempurna. Dia tidak berkata hanya haruslah kamu sempurna. Tetapi dia sendiri melewati apa yang harus dideritanya. Dia taat pada apa yang harus dideritanya sampai ia mencapai kesempurnaan. Dan setelah itu ia menjadi pokok keselamatan. Ya. Dia menjadi aitios dari keselamatan. Dia menjadi sumber. Dia menjadi pembuat gitu, pembuat keselamatan itu, saudara. Ya. Nah, bagi apa katanya? Semua orang yang mau mengikut dia. Makanya dia katakan di sini kan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kamu mau menjadi sempurna, itu tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan menanggalkan dirimu dari segala apa yang kau miliki, enggak. Kan kadang-kadang begitu tuh. Ini penting ya, saya stop sedikit ya. Saudara, kadang-kadang kita itu memiliki pemahaman berhenti pada satu tingkat. Padahal tingkat ini itu belum penuh, belum haknya penuh. Tingkat ini adalah kita pikir ketika kita telah bertobat, ketika kita telah menyangkal diri, gitu kan?
kita sudah sampai pada aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Seolah-olah kita sudah sampai pada titik, satu tingkat di mana yang diingini oleh Bapa di surga. Padahal saudara, itu adalah hanya tahap pertama. Tahap pertama di mana apa? Tahap pertama di mana kita diubah menjadi ciptaan yang baru, memiliki identitas yang baru, memiliki kepemilikan yang baru. Artinya saudara merdeka. Apakah merdeka sudah cukup? Enggak cukup. Karena merdeka itu hanya memberikan kita satu kesempatan, satu peluang, satu keadaan di mana apa? Saudara dan saya bisa berlomba, bisa berjuang, bisa bertanding gitu. Mana ada orang yang bisa berjuang? Mana ada yang orang bisa berlomba? Mana ada orang yang bisa bertanding? Kalau sedang terbelenggu, terikat, nggak ada kan? Dia harus merdeka. Itu tahap pertama, gitu. Nah, ini yang dikatakan Yesus kepada seorang yang taat mengenai Taurat ini. Dia katakan, jikalau engkau hendak sempurna, bukan hanya melepaskan diri dari semua miliknya, tetapi apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Aku itu Yesus. Dan Yesus menunjukkan caranya. Yesus menunjukkan teladannya, yaitu dia sendiri menjadi sempurna, saudara, ya. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29, saudara, ya. Sebab semua orang yang dipilih oleh Allah Bapa dari semula, mereka juga yang ditentukan oleh Allah Bapa dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Yesus yang mencapai kesempurnaan. Ya, supaya anaknya itu menjadi apa? Yang sulung, prototokos, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti banget buat saya dan saudara. Ketika Yesus katakan haruslah kamu sempurna, dia menjadi pokok, dia menjadi teladan. Dia menjadi sulung, dia menjadi yang pertama, prototokos di antara banyak saudara. Jadi nanti dia punya saudara-saudara sulung. Saudara. Jadi yang menarik di sini itu adalah saudara-saudara sulung. Gitu. Ya. Karena apa? Kita bukan anak Yesus. Saudara pasti kaget itu. Tetapi kita anaknya Bapak gitu. Saudara dan saya diberikan karunia sulung. Di dalam kitab Wahyu dikatakan menjadi korban-korban sulung bagi Allah. Gitu. Kenapa pakai kata sulung? Ya. Ini adalah tipologi dari anak-anak sulung yang di Mesir. Jadi ada sulung jadi teladan, tetapi memiliki saudara-saudara sulung yang lain. Yang memiliki karunia sulung roh. Yang menjadi korban-korban sulung ya bagi Allah. Sulung bicara apa, saudara? Menjadi ahli waris. Sulung itu bicara mengenai ahli waris. Jadi kamu adalah ahli waris. Saudara, kalau baca di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, ya, itu Yesus dikatakan yang kepadanya diberikan segalanya. Ya, itu bicara mengenai ahli waris. Gitu. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ketujuh dikatakan, barang siapa menang, maka mereka akan memperoleh semuanya itu. Memperoleh semuanya itu dalam bahasa aslinya ahli waris. Aku akan menjadi bapaknya dan mereka akan menjadi anak. Artinya mereka di sini apa? Anak sulung. Itu saudara, ya. Itu penting sekali ya. Saudara, kita bisa konsisten lihat itu ya. Nah, jadi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Apa gambaran anaknya yang saudara tahu sampai hari ini? Apa gambaran anaknya yang kita diminta ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Apa gambaran anaknya sampai hari ini yang saudara tahu? Ketaatan. Ini kan disebut nih ya, menjadi serupa dengan gambar anaknya.
Apa gambar itu? Icon, saudara, icon. Gambar itu icon atau zelem, ya, dalam Ibrani itu, ya, menjadi ikon, gitu. Apa gambaran anaknya yang saudara tahu? Di mana kita disuruh serupa dengan gambar anaknya? Hmm? Ya, oke. Ibrani 5. Mira ya. Mira bilang apa? Kesempurnaan. Itulah gambaran anaknya. Oke? Penting sekali itu, teman-teman. Ya, hari ini saudara pasti dapat panggilan untuk menjadi sempurna. Supaya saudara dan saya memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa itu. Karena apa? Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Icon gambar anaknya itu adalah dia sempurna. Itu saudara tangkap itu. Nanti kita breakdown itu ke bawah. Tadi Bu Mona bilang dia itu taat, gitu ya. Kemudian nanti dia akan menderita, tetapi gambarannya itu adalah sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu penting loh saudara ya. Ini jadi kita kita itu kita itu berhenti dari comfort zone gitu. Kita tidak ada dalam kenyamanan gitu, saudara. Karena kita tahu bahwa kita ini harus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus yang mencapai kesempurnaan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang disebut juga di Ibrani 2 ayat 17 kan? Ya. Itulah sebabnya, saudara, ini menariknya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara dan saya nih ya, dikatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi perantara. Dia menjadi imam besar, ya. Dia menjadi perantara gitu. Ya, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ini penting loh saudara. Pak, menjadi sempurna out of my mind, di luar jangkauan pikiran saya. Kalau kau pikir kita nggak bisa memahami dan nggak bisa menangkapnya gitu, ya. Tetapi ketika kita memahami dan memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, maka kita tahu bahwa ini bukan jalan yang kita harus lewati yang baru mau dibuat gitu loh saudara. Tapi ini jalan yang sudah pernah dilewati, ya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 5, dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam Filipi pasal 2, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dia mengerti tetes air mata, dia mengerti penderitaan, dia mengerti kesulitan yang kita harus lewati, dia mengerti. Ya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya. Jadi dia tahu pergumulan hidup yang ada di depan, dia tahu. Dia hanya mau satu hal. Kamu harus ikut. Kamu harus ikut jejak ini. Nah, malam ini saya itu menjelaskan kepada kita semua bahwa apa? Ini ada. Ini ada jalan. Ini ada pengharapan. Dan inilah pengharapan itu. Ada jejaknya di mana Kristus itu yang menjadi pengharapan akan segala sesuatu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi panggilannya itu adalah apa? Menjadi sempurna, ya, seperti Kristus. Ya. Jadi sempurna seperti Kristus. Kolose 1 ayat 28 berkata, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat, untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang, apa katanya? Kepada apa? Kesempurnaan di dalam Kristus. So this is not something this is not something this is not something about anything else gitu ya, sesuatu yang lain, tapi ini benar-benar one and the only,
Hanya satu memang, dan hanya ini satu-satunya gitu. Yaitu apa? Memimpin orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itu loh saudara ya. Menurut saya ini harusnya menggairahkan pertumbuhan rohani kita ya. Jadi kesempurnaan dalam Kristus itu apa sih Pak sebenarnya maksudnya? Saya terjemahkan dalam dua hal. Pertama apa? Itu yang disebut kepenuhan kealahan gitu. Nah, Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 itu bicara dengan jelas mengenai itu ya. Karena seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Itu artinya di dalam Kristus. Jadi kesempurnaan Kristus itu bicara mengenai kepenuhan keilahian di dalam Dia. Apa itu kepenuhan keilahian, saudara? Setiap kali dia berkata, dan firman-Mu yang telah kau sampaikan kepadaku. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Itu selalu bicara mengenai apa? Rema. Artinya apa? Satu pernyataan mengenai firman yang hidup di dalam diri Kristus. Itulah kepenuhannya dia. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, dan dia itulah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud yang menopang segala sesuatu dengan firman. Gitu. Yang menopang segala sesuatu dengan firman. Artinya apa? Menopang segala sesuatu dengan rema. Dengan pernyataan daripada firman yang telah dikenakan oleh dia. Gitu. Jadi kesempurnaan di dalam Kristus itu adalah apa? Bicara mengenai kepenuhan dari keilahian. Yaitu bagaimana firman itu menjadi habitat gitu, habitat di dalam dirinya. Ini saudara ya, bukan hanya menjadi tabiat atau kodratnya di dalam dirinya, tetapi itu menciptakan habitat gitu, menciptakan habitat. Sehingga saudara tahu ya, ketika Yesus berjalan di dunia ini tuh, waduh, ya kan? Menyembuhkan orang sakit, orang yang memegang jubahnya sembuh. Itu saudara bisa bayangkan. Itu karena apa saudara? Karena dia memiliki keilahian di dalam dirinya. Ada kekuatan kekuasaan, itu yang disebut di dalam Efesus 1 ayat 19 ya. Oleh kekuatan kekuasaannya. Itu adalah esensi kehadirannya. Itu esensi kehadiran keilahian itu di dalam dirinya. Nah, jadi kepenuhan ini itu elemen pertama dari kesempurnaan Kristus. Kita sudah lihat tadi ya, bahwa teladan yang ditinggalkan oleh Kristus itu adalah kesempurnaannya, loh, saudara. Ya, ketika Roma 8 ayat 29 katakan kamu dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar, dengan ikon anaknya, itu ikon anaknya itu adalah sempurna. Kesempurnaannya Kristus. Makanya dia berani berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Supaya kamu memiliki hak penuh masuk ke dalam kerajaan Bapamu. Gitu ya. Yang ditulis di 2 Petrus pasal 3 ayat 12 kalau nggak salah. Ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita masuk ke dalam bagian-bagian yang dalam ya. Kesempurnaan di dalam Kristus itu yang adalah ikon tadi itu menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah apa saudara? Cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan ilahi itu muncul. Nah, Ibrani 1 ayat 3 menyatakan itu ya. Ia yaitu Yesus Kristus adalah apa? Cahaya kemuliaannya Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin itu bisa? Ya. Saudara kalau lihat ya, dia memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Markus 24 ayat 26. Bukankah Kristus ya harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Jadi dari apa yang telah dideritanya nih saudara, apa yang dari apa yang telah dideritanya, dari bagaimana dia taat pada apa yang harus dideritanya, maka dia menerima kemuliaan itu. Jadi kesempurnaannya itu berasal dari dia memancarkan kemuliaan. Kemuliaannya itu berasal dari ketaatannya pada apa yang harus dideritanya. Nah, dua poin ini teman-teman ya menjadi satu tingkat pertumbuhan yang disebut dengan kesempurnaan di dalam Kristus, dan kesempurnaannya itu bicara mengenai kepenuhan keilahian di dalam dia, dan memancarkan cahaya kemuliaan ya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah ya, yang kita sebagai anak-anak Allah harus mengikuti jejak atau teladan ya daripada Kristus yang telah menjadi sempurna itu ya. Jadi harus mengikuti teladan, yaitu Kristus yang telah menjadi yang sulung itu. Jadi yang sulung itu saudara bisa nambah perbendaharaan malam hari ini ya. Yang sulung itu di dalam Kolose 1 ayat 15, 16, 17 itu memang disebutkan bahwa karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, maka dia disebut yang sulung. Tetapi di sini kita bisa menangkap satu hal kan, bahwa rupanya yang sulung di situ itu dia yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Yang sulung yang pertama yang menjadi sempurna. Dia menjadi teladan dalam kesempurnaan itu. Dia menjadi yang sulung. Dan dia meninggalkan jejak-jejak untuk menjadi sempurna. Gitu. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, saudara kalau ingat kata untuk itulah kamu dipanggil, ini adalah panggilan untuk menjadi sempurna. Ya. Karena Kristus pun telah menderita, penderitaannya dia menghasilkan cahaya kemuliaan. Ya, dia memancarkan kemuliaan gitu ya. Telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saudara ingat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 ya, kita memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah Roh, ya, maka kita diubah untuk serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar, gitu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa setiap uh, jejaknya Kristus, yaitu uh, setiap jejaknya Kristus, yaitu bagaimana dia semakin penuh, itu meninggalkan ya saudara, buat kita satu gambaran bahwa ini membawa kepada kemuliaan. Ya. Yohanes 1 ayat 16. Kepenuhannya itu membawa kita dari kasih karunia kepada kasih karunia gitu. Nah, saudara kan pasti tahu, ini kasih karunia yang mana? Kasih karunia kepada kasih karunia. Ini yang disebut di Filipi 1 ayat 23. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ada nggak yang mau baca Yohanes 1 ayat 16? Yohanes pasal 1 ayat 16. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Karena dari kesepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Ya, saudara ya. Jadi sekarang saudara bertambah tuh ya pengetahuannya di situ ya, bahwa rupanya kepenuhannya ini itu membuat Kristus itu mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaannya itulah yang disebut sama seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna.
Gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ya, saudara ya, lihat. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Jadi Allah atau Elohim itu memang sumber, ya, memang sumber. Nah, kasih karunia itu ya berasal dari Allah, ya, kasih karunia. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 16 tadi menarik ya. Tetapi dari kepenuhannya kita itu memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Ada yang sangat menarik, saudara. Jadi melalui Kristus, saudara ya, melalui kepenuhan Kristus, Kristus yang melewati jejak-jejak yang harus dia selesaikan, ya, untuk membawa kita, dan ini adalah proses dia menjadi penuh di dalam memiliki kepenuhan keilahian di dalam dirinya, memiliki kepenuhan kodrat ilahi di dalam dirinya, ya, memiliki kepenuhan kodrat ilahi di dalam dirinya. Daripada itu kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Artinya itu yang memampukan kita ini. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Kamu dikaruniakan juga untuk menderita untuk Kristus, gitu. Ya, saudara kalau melihat kalimat di sini, saudara udah bisa membaca slide berikutnya. Bahwa di sini Kristus menjadi apa? Menjadi ikon, menjadi gambar, menjadi teladan, dan dia punya jejak untuk mencapai ikon itu, gambar itu, yaitu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna, gitu. Dan itu bicara mengenai kepenuhannya dan bicara mengenai kemuliaannya. Oke? Itulah kenapa kita bahas mengenai ada orang-orang benar yang menjadi sempurna. Oke? Kita masuk ke tingkat ketiga ya. Jadi Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Kemudian dikatakan, dan Kristus Yesus mencapai kesempurnaannya. Ibrani 5 ayat 9. Sekarang ada orang-orang benar yang menjadi sempurna. Mari kita baca ayatnya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Wah, inilah yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus dia katakan begini katanya, ini tempatku, katanya, karena dia bilang supaya supaya aku membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada kamu berada. Jadi menarik, saudara ya. Jadi rumah Bapa atau itu adalah Yerusalem surgawi, itu adalah kotanya Elohim, itu adalah tempatnya Yesus. Makanya di sini dikatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, ya. Nah, tetapi sebelum ada kata ini ada kata kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, saudara, jadi di rumah Bapa di Yerusalem surgawi itu yang ada adalah orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah orang-orang yang memiliki hak penuh masuk ke dalam kerajaan. Nah, saya ingin memberikan kepada kita malam hari ini dalam 15 menit terakhir ya. Apa yang kita harus buat? Kita tahu ya, inilah panggilan untuk menjadi sempurna itu, ya. Dan Yesus menjadi ikon. Ikon itu gambarnya. Dia itu adalah teladan. Dia yang sulung, saudara, kebayang ya. Lengkap ya, saudara ya. Jadi Yesus itu menjadi ikon. Kita ditentukan, kita dipilih gitu. Kita dipanggil, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Nah, gambar Yesus ini adalah menjadi teladan untuk kita. Ya, itu apa? Kesempurnaannya. Ya. Dan ini adalah dia yang apa? Dia yang adalah pertama. Dia yang menjadi pokok, dia yang menjadi sumber daripada itu.
Dia yang menjadi apa nih saudara? Eh, dia menjadi sulung, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, artinya dia telah melewati, dia telah melakukannya. Nah, dia tinggalkan kepada kita bagaimana caranya. Kita telah baca tadi ya, kamu telah datang ke Yerusalem surgawi. Nah, saya membuat 3 poin malam hari ini, ya. Orang benar yang telah menjadi sempurna. Apanya yang harus jadi sempurna? Ada yang mau tebak? Jadi kita kalau bilang kita harus menjadi sempurna itu apanya ya? Kalau orang giginya udah ompong nggak bisa kan? Gigi palsu nggak sempurna. Apa itu? Rambutnya sudah tidak apa? Sudah tidak sudah botak misalnya. Apanya? Apakah fisik gitu? Ya, Jiwa. jiwa. Oke, kita mulai ya. Jadi jiwanya harus sempurna. Kalau dibilang jiwanya harus sempurna, apanya yang harus sempurna? Bentar, bentar, bentar. Kalau jiwanya harus sempurna, gitu ya. Kalau jiwanya harus sempurna, maka apa yang harus sempurna? Eh, Pasti harus bisa jawab itu. Pikiran dan perasaan. Ayatnya di mana? Harus ada ayatnya ya. Udah betul nih ya. Jadi kita nih ya, apanya yang harus sempurna ya? Gitu. Betul, jiwanya yang harus sempurna. Jiwa itu kan bicara mengenai ini loh, saudara. Jiwa itu bicara mengenai manusia batiniah ya. Kita saya pakai uh, saya pakai paham dua apa? uh, pakai pakai paham dua bagian ya dalam tubuh kita ini. Dalam apa? Dalam dalam keadaan manusia itu ya, yaitu manusia jasmania dan manusia rohania ya. Manusia jasmania dan manusia batinia. Nah, batinianya ini itu jiwanya ya. Jiwanya ini bisa masuk rohnya juga gitu ya. Tapi ada orang yang membedakan, oh ada jiwa, ada roh ya. Ya, ada jiwa, ada roh. Nah, sekarang yang dimaksudkan di sini itu pasti manusia batinianya kan menjadi sempurna kan? Nah, itu jiwanya yang harus jadi sempurna. Nah, supaya jiwanya atau manusia batiniahnya ini menjadi sempurna, gitu, apa yang harus sempurna? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jiwanya, pikirannya, tapi belum ada kata sempurna ya. Nah, gini dulu nih. Kalau 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 kita nih ya, menurut saudara, kalau kita ini dibilang sempurna itu, ya Yesus itu mencapai loh kesempurnaannya. Kalau kita ini dibilang sempurna itu apanya yang sempurna? Manusia jasmanianya atau batinianya? Batinnya. Batinnya. Apakah manusia jasmania kita bisa jadi sempurna? Bisa. Hmm? Bisa. Hah? Yang ada merosot, Bu Mona. Manusia jasmania merosot. Coba lihat Pak Lepri, ketemu pertama sama yang sekarang, merosot atau semakin gimana? Nggak mungkin Bu Mona sempurna. Kalau tanya Katanya teman-teman, Kalibri yang dulu ganteng, Pak. iya. Jadi sekarang, jadi manusia jasmania apa bisa jadi sempurna? Ah, lebih ganteng dulu apa sekarang Bu Mona? Gitu. Tapi kalau Bu Mona bilang lebih ganteng manusia batinianya, itu betul. Ya, oke. Jadi manusia batinia yang dimaksud kan, gitu. Oke. Nah, kalau manusia batinia itu manusia batinia yang seperti apa? Itu dulu, manusia batinia yang seperti apa? Hmm? Saya udah pernah jelasin itu kan. Jadi manusia batinia yang menjadi sempurna itu adalah seperti Yesus tadi dong. Pertama apa? Bagaimana? Kenapa Yesus dibilang sempurna? Karena hmm? Kristus. Apa Bu Sandy?
Dengan Kristus. Enggak, kenapa Kristus disebut sempurna? Tadi itu. Kesempurnaan Kristus itu karena Dia memiliki kepenuhan kealahan. kepenuhan kealahan. Itu artinya apa? Itu artinya memiliki kodrat atau natur atau tabiat ilahi. Kan gitu. Memiliki kepenuhan kealahan itu artinya dia memiliki itu. Ya, artinya apa? Dia mengenakan setiap gini. Dia memiliki pernyataan firman dalam dirinya. Ini menarik lah. Saya dari baru tadi itu saya dapat. Dia memiliki pernyataan firman di dalam dirinya. Nah, pernyataan firman itu adalah rema kan? Makanya Roma 17 ayat 8 dia katakan, "Firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepadaku itu bicara pakai kata rema." Gitu. Terus Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 3. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Gitu. Dia menopang segala sesuatu dengan firman. Ini bukan firman-Nya ya. Dengan firman. Itu pakai kata rema. Artinya apa? Dari pernyataan perkataan Allah yang dia sudah apa? Yang dia sudah dengan taat kerjakan dan selesaikan gitu. Ya. Dengan taat mengerjakan dan sampai menyelesaikan gitu di dalam dirinya. Makanya dikatakan sesudah ia mencapai kesempurnaan. Oke? Jadi ada proses untuk dia sampai ke situ. Oke, itu benar. Nah, kalau kita manusia, apa dong kalau begitu? Kalau bilang manusia batinianya Yuli sempurna, apanya dong? Kenapa dibilang sempurna? Ayo, harus sama atau dengan tadi. Kan dibilang dia yang sulung di antara banyak saudara. Berarti saudaranya juga pasti mengikuti jejaknya kan? Jadi kalau dikatakan Kristus itu sempurna karena kepenuhan kealahan, maka kalau kita gimana? Sempurnanya itu bagaimana? Manusia batinnya sempurna artinya apa? Berkodrat ilahi. Kan gitu aja jawabannya. Betul nggak sih? Hah? Pak Anton juga udah sering cerita itu kan? Ya, jadi yang namanya manusia matinya kita itu sempurna itu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Kan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Artinya apa itu? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya apa? Mencapai tingkat kepenuhan dalam pertumbuhan iman. Ya, boleh tuh. Jadi mencapai satu tingkat pertumbuhan, mencapai satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, itu boleh. Tapi itu apa? Ya, itu kan baru jadi, oh ya referensinya ke situ ya. Yang dibilang berkodrat ilahi itu teman-teman, itu adalah mencapai satu tingkat pertumbuhan. Kalau mau ada kalimat di depannya, dia bilang, mencapai kedewasaan penuh, yaitu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah berkodrat ilahi. Karena kita tahu ada satu manusia yang yang di dalam hidupnya itu mengalami yang namanya kepenuhan keilahian, kepenuhan kealahan. Ya. Nah, jadi buat kita yang disebut berkodrat ilahi itu adalah apa? Memiliki natur ilahi, memiliki tabiat ilahi. Sudah pernah saya jelasin. Ini itu bicara mengenai apa, saudara? Saudara dan saya menjadi hamba kebenaran yang dijelaskan di Roma pasal 6. Menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Artinya apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kebenaran.
menjadi senjata-senjata kebenaran. Gitu. Hanya satu tuh ukurannya. Kalau kita jadi seperti ini, kan menarik tuh ya. Muncullah kata senjata-senjata kebenaran kan. Kebenaran itu adalah apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau Kristus dengan taat ya melakukan segala yang dikehendaki oleh Bapaknya dan menyelesaikannya, itu kan apa? Itu kan kehendaknya itu kan perkataannya. Dan pernyataan perkataan itu jadi rema. Itulah Kristus. Buat saya dan saudara, apa? Sama, pasti harus kebenaran. Makanya dia berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Supaya mereka memiliki kodrat ilahi gitu. Artinya apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada sebagai apa? Senjata kebenaran gitu. Ya. Nah, apa ya? Apa yang menjadi eh, apa yang menjadi apa ya? Apa yang menjadi eh, di dalam hidup orang percaya ya? Apa yang menjadi apa yang menjadi alat gitu? Apa yang menjadi alat atau alat gitu kali ya untuk mencapai kesempurnaan jiwa itu? Hmm? Apa yang menjadi eh, ya menjadi alat, menjadi instrumen, instrumen, peralatan, ya, menjadi peralatan. Apa yang menjadi instrumen di dalam hidup orang percaya untuk mencapai kesempurnaan jiwa itu? 1 Yohanes 1, sorry, 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Saya lupa ayatnya. 5 ayat 4. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kamu telah mencapai tujuan titik-titik. Oh, tujuan iman tuh 1 Kamu, Petrus 1 ayat 9. oh ya, oke. 1 Petrus 1 ayat 9 ya. Kamu telah, iya betul. Kamu telah mencapai tujuan Tujuan iman. titik-titik ya gitu. Yaitu keselamatan jiwamu ya. Oke, kita ini udah jam 10 ya. Padahal ini yang penting. Kita bisa ulang sih besok ya. Jadi nih saudara ya, orang-orang benar yang menjadi sempurna secara sepintas dulu. Besok kita detailin ya. Jadi pertama iman yang menjadi sempurna. Gitu ya. Ini 2 ayatnya ya. Nanti besok kita, wah ini bisa dieksplor sepanjang-panjang yang kita mau. Jadi pertama iman saya dan saudara itu harus jadi sempurna. Ibrani 12 ayat 2 itu menarik ya. Nanti kita bisa lengkapi sih ini Roma 1 ayat berapa ya? Ayat 16 kalau nggak salah ya. Marilah kita melakukannya yang mata tertuju kepada Yesus. Sekarang saudara ngerti ya. Kenapa Pak mata tertuju kepada Yesus? Karena hanya Dia yang menjadi ikon kesempurnaan. Oke? Dia menjadi yang sulung. Dia menjadi teladan. Oke? Nah, jadi mata harus tertuju pada Yesus. Yesus itu bukan berarti, oh Yesus yang sudah menyelamatkan gue gitu, dan sudah selesai. Bukan. Kepada Yesus yang sudah menjadi sempurna. Menjadi sempurna artinya ada perjalanannya untuk menjadi sempurna. Nah, saudara lihat ya. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bagaimana Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan? Ia menjadi teladan yang meninggalkan jejak. Bukan berarti iman kita disulap jadi sempurna kan? Oke. Nah, Yakobus 2 ayat 22 lihat ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara jadi bisa lihat di sini. Oh, kalau begitu memang iman kita yaitu ketika kita percaya gitu ya, ketika kita percaya di dalam hati itu nggak cukup ya. Karena di situ artinya kita menjadi ahli waris, betul. Memiliki hak. Tapi hak kita belum penuh menurut 2 Petrus 3 ayat 12 ya.
Belum penuh 11. ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 11 ya. 2 Petrus 1 ayat 11. 1. 1 ayat 11. Kita belum memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan. Karena masuk kerajaan itu harus sama seperti Bapamu di surga, sempurna kan? Gitu. Nah, kita bisa jadi ngerti. Oh iya ya, ini yang dibahas di Yakobus ya, bahwa iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan. Gitu ya. Nanti saya mau simpulkan dulu aja ya, buat frame-nya dulu ya. Yang kedua, apa yang disebut orang benar yang sempurna? Tidak cukup imannya menjadi sempurna, tapi dia harus mencapai kedewasaan penuh. Itu apa yang dimaksud kedewasaan penuh? Kan penuh berarti bisa tidak penuh, betul? Kalau penuh berarti ada proses menjadi penuh, betul? Nah, itu berarti ada satu tingkatan-tingkatan, betul? Nah, itu disebut tingkat pertumbuhan. Ya. Apa ukurannya? Karena kita sudah punya icon tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Nah, ini bicara mengenai apa? Selain secara pribadi kita bicara iman, ini bicara mengenai kesatuan dari iman dan pengertian akan anak Allah yang benar gitu. Di sini bicara mengenai jemaat yang adalah tubuh. Ini penting loh saudara. Jadi kesempurnaan itu di dalam kita itu bukan hanya kita sebagai satu roh atau satu jiwa atau satu manusia batinia, enggak. Tapi kesempurnaan, saudara ingat ya, saya jelaskan minggu lalu ya. Yesus bilang begini kan, engkau di dalam aku dan aku di dalam mereka. Supaya apa? Mereka sempurna menjadi satu. Itu penting sekali, saudara. Jadi orang-orang benar yang menjadi sempurna, saudara kalau lihat di dalam Ibrani 12 tadi, itu bicara, dan kamu telah datang kepada jemaat-jemaat anak-anak sulung. Jadi kamu telah datang kepada jemaat. Ini siapa nih jemaat? Oh, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi, kesempurnaan itu bicara mengenai kesatuan. Kesatuan iman dan pengertian akan anak Allah. Pemahaman mengenai anak, maksudnya apa nih Pak? Pengertian bahwa anak Allah ini itu benar datang sebagai manusia. Makanya mereka yang menolak bahwa Yesus datang sebagai anak manusia itu antikris. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Dia adalah antikris. Ini yang dimaksud di sini. Kalau saudara lihat ya kontrasnya itu. Jadi sampai pada kedewasaan penuh itu, saudara dianggap dewasa itu apakah secara individu dibilang dewasa? Oh, Yanti udah dewasa. Kalau dia punya makanan, dia nggak pernah bagi-bagi. Dewasa nggak? Nggak bisa kan? Benar loh. Kedewasaannya itu penuh ketika kita dikaitkan dengan sekeliling kita. Sekeliling kita itu adalah jemaat. Bahasa Alkitabnya itu jemaat. Satu dengan yang lain. Nah, saya dan saudara nggak bisa dibilang sampai pada satu tingkat pertumbuhan ini sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Kalau saya dan saudara nggak jemaat, artinya nggak hidup dalam kesatuan iman dengan saudara seiman yang lain, nggak bisa. Ini jadi mengerti ya. Saya jadi mengerti itu saudara ya. Yohanes pasal 17 itu kan, ya. Engkau di dalam aku di dalam mereka, supaya mereka sempurna menjadi satu. Gitu. Itu menarik ya. Karena nggak mungkin kan, saudara dibilang dewasa atau mencapai tingkat kepenuhan Kristus itu, atau menjadi hamba kebenaran, kalau kamu tidak berinteraksi dengan orang, benar nggak? Dengan orang yang di sekeliling kan, nggak bisa dibuktikan kan, gitu. Nah, makanya kan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ya, ayat 34 kan, aku memberikan perintah baru kepadamu, ya. Yohanes 5 juga ya, ayat
13 ya, ayat 11 atau 12 atau 13. Yang di antara itu ya, ayat 13 atau 14 ya. Ya, Yohanes 3 ayat 34 ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu ya. Kasihilah sesama manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nggak mungkin orang kepenuhan, nggak mungkin orang kedewasaan penuh atau mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus kalau nggak mengasihi sesamanya sama seperti Kristus mengasihi dia. Paham nggak? Oke, itu yang kedua ya. Itu yang kedua ya. Jadi kita udah lihat dua elemennya. Ini lebih bersifat personal kan? Ini lebih bersifat sebagai jemaat ya. Kedewasaan penuh. Orang benar yang menjadi sempurna. Terakhir, disebut menjadi orang benar menjadi kalau dia itu dimuliakan, kalau dia memiliki kualifikasi bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, itu bicara mengenai apa? Ya, kalau dia menderita bersama-sama dengan Kristus, maka dia dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kristus yang menjadi ikon kesempurnaan itu. Yang kedua, kalau Kristus itu menjadi hidupnya, ya, makanya dikatakan apabila Kristus ya itu adalah hidup kita. Jadi apabila Kristus itu menjadi hidupmu, gitu, imanmu menjadi sempurna, gitu ya, oleh perbuatan-perbuatanmu. Dan itu kau bisa buktikan di dalam kesatuan, di dalam iman dengan orang lain, di dalam jemaat, maka kau telah menderita bersama-sama dengan dia. Itu artinya Kristus tuh hidupmu gitu ya. Ya, Kristus itu hidupmu. Maka kalau dia datang di dalam kemuliaannya kelak, kamu akan dipermuliakan bersama dia di dalam kemuliaannya. Ya. Demikian ya firman Tuhan malam hari ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami tidak berhenti di sini karena kami terus merindukan supaya kekayaan-kekayaan kebenaran-Mu itu disingkapkan di dalam batiniah kami, Tuhan. Di dalam setiap kami yang hadir di dalam Zoom Fellowship ini. Biarlah itu berbuah 30, 60, 100 kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Dan bahkan tidak terbatas. Sampai kami diubah ya sepenuhnya. Memiliki kodrat kekudusan-Mu di dalam kami. Memiliki kodrat keilahian-Mu di dalam diri kami. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Kebenaran itu menjadi senjata di dalam hidup kami. Kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu menguduskan kami. Supaya kami sampai pada satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan anak tunggal-Mu, Kristus Yesus, yang telah menjadi teladan, menjadi sulung di antara kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan kemuliaan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Bagi Engkaulah segala pujian kami sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih ya Amin. teman-teman.